Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga di YouTube Komisi Keluarga KAM hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, dan lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
hari ini hari Minggu, pekan kedua dalam kalender liturgi Keuskupan Agung Medan adalah hari Minggu Pekan Keluarga. Pada hari ini keluarga-keluarga diharapkan memperbaharui janji perkawinan mereka dalam perayaan Ekaristi atau ibadat Sabda untuk menguatkan kembali komitmen hidup bersama, janji setia dalam hidup berkeluarga. Suami istri saling berjabat tangan mengungkapkan cinta kasihnya, janjinya untuk setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta saling mencintai seumur hidup. Dalam bacaan Injil hari ini, yang menjadi permenungan kita adalah bahwa Tuhan telah menaburkan benih cinta kasih di dalam diri kita. Melalui sabdanya, kita diharapkan untuk menghasilkan buah-buah kasih. Benih-benih yang bertumbuh itu dapat menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan itu kita laksanakan dalam hidup sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga. Memang seperti perjalanan benih yang ditaburkan oleh Tuhan dalam Injil hari ini, demikian jugalah keadaan benih sabda Tuhan dalam diri sebuah keluarga. Ada yang memang ditaburkan di pinggir jalan jatuh. Ini mungkin bagi keluarga-keluarga yang begitu gembira senang dengan perkawinan, hidup berumah tangga, tetapi tidak bertahan lama karena tidak mengerti, tidak memahami apa itu perkawinan. Lalu ada juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini ibarat keluarga yang menerima sakramen perkawinan tetapi tidak berakar kuat karena di atas tanah yang tipis. Artinya ketika musim kering tiba, panas, ada cobaan, maka menjadi tidak bertahan. Atau juga seperti benih yang ditaburkan di semak berduri. Ini mau menggambarkan mungkin juga keluarga-keluarga yang tidak bertahan dalam kesetiaan karena daya tarik kekayaan, daya tarik godaan-godaan, keinginan-keinginan dunia yang membuat pasangan atau keluarga tidak lagi dapat saling mencintai satu sama lain. Namun kita melihat juga banyak keluarga-keluarga yang baik, yang bertahan, yang setia, yang dapat menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah keluarga-keluarga yang seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Mereka menjadi media, menjadi sarana, menjadi tempat di mana sabda Tuhan itu diterima dengan baik, direnungkan, dipahami dan dimengerti serta dihidupi. Inilah keluarga yang menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya, saudara-saudari, perjuangan untuk menghidupi janji setia perkawinan, menghidupi hidup berkeluarga tidaklah mudah. Tuhan selalu menaburkan benih kebaikan, benih cinta kasih di dalam diri kita ketika kita berjanji dan sesudah kita berjanji pun mengarungi perjalanan hidup berkeluarga. Namun buah-buah dari benih itu tergantung dari bagaimana kita menanggapi, menjawab, serta melaksanakan
benih sabda kehidupan yang ditaburkan Tuhan. Ada orang yang dengan gembira, senang, tetapi tinggal dalam kesenangan semata. Ada orang yang mau menerima benih cinta kasih itu, tapi tidak mengembangkannya dengan belajar dan memahami. Ada orang yang mau sekaligus menerima berkat cinta Tuhan, tetapi sekaligus juga menerima atau menghidupi, mendambakan tawaran-tawaran dunia. Dan panggilan bagi kita adalah supaya keluarga-keluarga menjadi benih yang baik, ladang mungkin yang baik juga, di mana firman Tuhan bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah. Mudah-mudahan setiap hari kita semakin menjadi tanah yang baik, menjadi keluarga yang baik, di mana sabda Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dapat terwujud, dapat dihidupi. Satu kata yang berulang-ulang yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini adalah kata mendengar. Mendengar itu bukan hanya dimaksudkan dengan telinga, tetapi memiliki banyak makna: sabar, perhatian, pengampunan, saling berbagi, saling menerima kekurangan satu sama lain, saling mengingatkan juga bila mana di antara keluarga salah satu pasangan ya masuk dalam semangat kemunduran, semangat kemalasan, semangat ketidakmauan dan semangat ya hanya mau dilayani dan bukan melayani. Mendengar dan mendengar menjadi bagian perjuangan kita untuk mewujudkan keluarga sejahtera, keluarga bahagia. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita menjadi benih dan ladang yang baik, tanah yang baik. Kalau Tuhan sudah menaburkan sabdanya, benih kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, berbuahlah berlipat ganda, karena itulah harapan Tuhan bagi kita. Semoga amin.